Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwah, para peserta, para asatidzah, rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan yang sangat baik, sangat berbahagia ini kita bertemu kembali di majelis talaqi kita pada kesempatan di malam yang mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan keberkahan kepada kita semua untuk melanjutkan kembali materi talak di kitab kita dari buah karyanya Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, pembahasan tentang kaidah tazkiyatun nufus. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah menyelesaikan kaidah yang kedua, maka malam hari ini kita akan masuk ke kaidah yang ketiga. Nanti silahkan yang sudah memiliki panduannya bisa diikuti. Baik, para peserta sekalian, para ikhwah, para asatidzah, kita masuk kaidah yang ketiga, al-qaidatu ats-tsalitsatu. Al-Qur'anul Karimu manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Kaidah yang ketiga, Al-Qur'anul Karimu, Al-Qur'anul Karim manba'u at-tazkiyati wa ma'inuha, adalah sumber. Kalau kita lihat terjemahan di dalam kamus, mamba itu kan memancarkan ya, atau mengeluarkan, atau bisa disebut juga sebagai sumber mata air. Jadi yang dimaksud di sini Al-Qur'anul Karim adalah sumber utama. At-tazkiyah manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Quranul Karim adalah sumber dari penyucian jiwa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam firman Allah, Terputus suaranya. sebentar ini. Baik. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia terhadap orang-orang yang beriman, idz ba'atsa fihim rasula, ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul, min anfusihim, dari golongan mereka sendiri, yatslu alaihim ayatihi,
yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ya, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, membersihkan dan membersihkan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Di dalam surat yang ketiga, di surat Al-Imran, di ayat yang ke-164. Fa'a'zamu ma tasku bihin nafsul Qur'anul Karimu. Al-Quran adalah sarana terbesar untuk menyucikan jiwa. Alladzi huwa kitabut tazkiyati wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha. Al-Quran adalah kitab penyucian jiwa yang menjadi sumber penyucian jiwa, wa masdaruha, dan merupakan dasar dari penyucian jiwa. Faman arada li nafsihi at-tazkiyata, maka barang siapa yang menginginkan kesucian jiwa, falyatlubha fi kitabillahi azza wa jalla, maka hendaklah ia mencarinya di dalam kitab Allah, maksudnya di dalam Al-Quranul Karim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Sahabat Ibnu Abbas ini beliau wafat di tahun 68 Hijriah. Dalam perkataannya beliau, littaba'al Qur'ana alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirati. Berkata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dhaminallahu liman ittaba'al Qur'an, Allah menjamin bagi siapa saja orang yang mengikuti ajaran Al-Quran, an la yadhilla fid dunya, bahwa ia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan juga tidak akan celaka di akhirat. Thumma tala, kemudian beliau membacakan firman Allah, maksudnya kemudian Al-Imam Ibnu Abbas membacakan firman Allah Subhanahu di ayat yang ke-123. Dan ini diriwayatkan hadis ini Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin." Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, qad ja'atkum,
mau'idhatum telah datang pelajaran dari Rabb kalian, wasyifaun, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada, lima fis sudur, yang ada di dalam dada, wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Firman Allah di surat yang ke-10, surat Yunus, di ayat yang ke-57. Berkenaan ayat ini, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnul temporer yang wafat di tahun 751 Hijriah. Beliau berkata, fal Qur'anu huwa syifa'u at-tammu min jami'il adwa'i al-qalbiyaniyati wa, kata Imam Ibnul Qayyim, fal Qur'anu huwa syifa'u at-tammu. Al-Quran adalah obat yang paling sempurna, min jami'il adwa'i, untuk seluruh penyakit, al-qalbiyah, min jami'il min jami'il adwa'il qalbiyati, dari seluruh penyakit hati, wal badaniyati, dan penyakit jasmani, wa adwa'id dunya wal akhirah, serta untuk penyakit dunia dan penyakit akhirat. Insyaallah ya, para peserta sekalian, kalau kita mencermati ucapannya atau perkataannya Imam Ibnul Qayyim ini, beliau menyebutkan bahwa Quran itu bukan lagi dikatakan sebagai dawa, sebagaimana juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu, Allah turunkan Al-Quran itu adalah syifa. Apa bedanya antara dawa dengan syifa? Ya, kalau dawa itu obat, ya kalau syifa mungkin lebih tepatnya adalah ya penyembuh. Kalau dawa, ya umumnya ada seseorang yang kalau sakit, kalau minum obat, ya ada yang kemudian dengan perantara obat itu sembuh, ada yang setelah mengkonsumsi obat tidak terlalu berpengaruh terhadap sakitnya. Tetapi Al-Quranul Karim disebutkan ya oleh Allah, sebagaimana perkataannya Imam Ibnul Qayyim di sini, mungkin lebih tepatnya fal Qur'anu huwa syifa, artinya penyembuh yang paling sempurna. Jadi syifa ya artinya benar-benar membuktikan bahwa Al-Quran, siapapun yang menjadikan Al-Quran ya menjadi sebagian yang bisa mengobati, maka sudah pasti itu akan sebagai penyembuh. Berbeda dengan ketika orang sakit mengkonsumsi obat, kemungkinan sembuh, ya kemungkinan tidak sembuh. Tetapi ketika dikatakan syifa, artinya benar-benar menyembuhkan. Maka perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim ini, ya sampai beliau menegaskan, huwa syifa'ut tam, jadi penyembuh, obat penyembuh yang paling sempurna dari seluruh penyakit hati. Jadi seseorang yang kemudian terjangkit penyakit hati, maka yang dicari penyembuhnya adalah Al-Quranul Karim. Seseorang yang kemudian diberikan ujian penyakit jasmani pun, maka bisa disembuhkan dengan Al-Quranul Karim. Kalau kami pernah mendapatkan nasihatnya dari Syekh Hasan Bukhari, ya ketika dikatakan bagaimana seseorang itu menjadikan berobat ketika penyakit fisik dengan Al-Quranul Karim. Yang penting, kata beliau, bukan karena unsur coba-coba, ya, tapi karena unsur benar-benar yakin
dia meyakini bahwa dengan perantara Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Wa adwa'i dunya wal akhirah, kata Imam Ibnul Qayyim, serta penyakit dunia apapun, ya, penyakit-penyakit keduniaan, termasuk juga akhirat. Ya. Kata di antara makna penyakit dunia ini, ya, bentuk apapun ujian di dunia, ya termasuk bentuk apapun ujian di akhirat. Sebagaimana kalau kita lihat tadi penjelasan sebelumnya, ya sebagaimana tadi perkataannya Ibnu Abbas ketika mengomentari, ketika beliau mengangkat firman Allah dalam surat Taha tadi, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Berkata para ulama tafsir, ketika fala yadhill wa la yashqa tadi di surat Taha tadi ayat yang ke-123, artinya tidak akan tersesat di dunia dan juga wala yashqa, maka dia tidak akan celaka di akhirat. Ya, sebagaimana juga Ibnul Qayyim mengatakan bahwa Al-Quran adalah penyembuh penyakit qalbiyah, penyakit dari unsur yang hati, penyakit fisik, bahkan semua bentuk penyakit di dunia, ya ujian, ya kesesatan, apapun fitnah, ya termasuk juga ya penyakit di akhirat, bentuk apapun yang bisa menyengsarakan manusia di akhirat, maka kembalinya semua sumbernya adalah Al-Quranul Karim. Kemudian kita lanjutkan, wa qala ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, yatlunahu haqqa tilawatihi, dan mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman, benar-benar beriman kepadanya. Ini di surat yang kedua, surat Al-Baqarah, di ayat yang ke-121. Wa tilawatul kitabi haqqa tilawatih, yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah tadi, di atas tadi, haqqa tilawatih, yang dimaksud dengan firman Allah dengan bacaan yang sebenar-benarnya, takunu biqiraatihi wa hifdhihi, adalah dengan membacanya, wa hifdhihi, dan menghafalnya, wa fahmihi wa tadabburihi, kemudian memahaminya, mentadabburinya, merenunginya, wal amala bihi, dan mengamalkannya. Kama fassarahu bidzalika sahabatu wattabi'una, sebagaimana hal ini penjelasan tafsir dari para sahabat dan para tabi'in. Jadi para asatidzah, para peserta sekalian, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah yatlunahu haqqa tilawati, jadi dikatakan bahwa membaca Al-Quran sebenar-benarnya membaca, maknanya terkandung di dalamnya adalah qiraahnya, artinya dia membaca, kemudian dia berusaha untuk menghafalnya, kemudian berusaha untuk memahaminya, berusaha untuk mentadabburinya, merenungkannya, dan berusaha untuk wal amala bih, dan untuk mengamalkannya. Sebagaimana kata penulis, ini merupakan penjelasan, ya, tafsir dari para sahabat dan juga para tabi'in. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud
sahabat yang wafat pada tahun 32 Hijriah. Berkata, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 'ashra ayatin lam yujawizhunna hatta yu'rafa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, berkata beliau berkata, kana rajulu minna, dahulu orang-orang di antara kami, idza ta'allama 'ashra ayatin, jika mempelajari 10 ayat dari Al-Qur'an, lam yujawizhunna, maka tidak akan berpindah, maksudnya tidak akan berpindah ke ayat yang lain, hatta yu'rafa ma'aniyahunna, sampai ia memahami maknanya, wal amala bihinna, dan mengamalkannya. Ini bisa dilihat, ya, kalau kita lihat catatan kakinya, ini bisa dilihat di dalam tafsir Tabari, ya, dalam tafsirnya Tabari di jilid yang pertama di halaman yang ke-74, ya. Kemudian kita lanjutkan, wa qira'atul Qur'ani duna fahmi ma'anihi awil amali bima ja'a fihi la tu'addu tilawatan bihaqqin, walidha yaqulul Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, innama nazzala al-Qur'anu liyu'mala bih. Mohon maaf. Innama nazzala al-Qur'anu liyu'mala bih. Fattakhadha an-nasu qira'atahu amalan. Wa qira'atul Qur'ani duna fahmi ma'anihi, membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya, awil amali bima ja'a fihi, dan mengamalkan, ya, tanpa memahami makna dan tanpa mengamalkan isi kandungannya, la tu'addu tilawatan bihaqqin, maka tidak dianggap sebagai membaca dengan sebenar-benarnya membaca. Walidha yaqulu Fudail bin Iyad, maka oleh karena itu berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, ya, Fudail bin Iyad yang wafat, ya, wafatnya di tahun 187 Hijriah. Berkata Fudail bin Iyad, innama nazala al-Qur'anu liyu'mala bihi, untuk diamalkan. Fattakhadha an-nasu qira'atahu amalan, sedangkan manusia menyangka hanya dengan cukup membaca Al-Quran mereka telah mengamalkannya.
Kita lihat dalam catatan kakinya diriwayatkan oleh ya akhrajahu al-Ajuri al-Ajuri ya, dalam akhlak hamalatul Quran di halaman ke-41. Kemudian subhanahu wa ta'ala abdahu bitilawatil Qur'ani meninggalkan hambanya. Ya artinya Allah memberikan taufik abdahu, ya kalau Allah memuliakan hambanya maksudnya memberikan taufik bitilawatil Quran, untuk bisa membaca Al-Quran, wa tadabburihi, mentadabburinya, merenunginya, merenungi maknanya, wa mujahadatin nafsi alal amali bih, dan berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa ya beramal, artinya bersungguh-sungguh untuk bisa mengamalkan Al-Quran ini, ya untuk memberikan pengaruh terhadap jiwanya, nala minat tazkiyati, maka ia akan meraih ya kesucian jiwa, au fara nasibin. Jadi para peserta sekalian, para asatidzah, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan taufik, Allah kalau sudah memberikan rahmat kepada seorang hamba, artinya dia bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, dia bisa memahaminya, dia bisa Allah berikan kemudahan untuk menghafalnya, dan kemudian bersungguh-sungguh ya. Bahkan bisa jadi mungkin ada orang yang berusaha di awal ketika belum terbiasa, yang memang ya harus harus dipaksa, sehingga bagian dari paksaan itu adalah menjadi bagian dari kesungguhan benar-benar dirinya untuk bisa menjadikan Al-Quran itu adalah dia amalkan sehingga memberikan pengaruh terhadap jiwanya. Karena para peserta sekalian, Al-Quran sedikit banyak itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada seseorang. Ya, jangankan sampai bisa memahami atau mentadaburinya. Ya, terkadang seseorang yang tidak mungkin sering kita saksikan, sering kita melihat, atau bahkan mungkin wallahu ta'ala alam, kita juga pernah mungkin merasakan. Terkadang ada orang yang tidak paham ya apa yang dibacanya, apa yang didengarnya. Ya tidak heran terkadang ya dengan begitunya bisa terenyuh ya, sampai meneteskan air mata, ya sampai bisa kemudian membaca ya dengan sampai menangis, atau jangankan membaca, mendengarkan, padahal mungkin ya tidak memahami, tidak mengerti, tapi begitulah dahsyatnya Al-Quranul Karim, ya apalagi memberikan pengaruh terhadap jiwa seseorang, apalagi ketika membacanya dengan haqqa tilawati, ya wa fahmihi wa tadabburihi wa hifdhihi, memahaminya, merenunginya, kemudian apa namanya, mentadabburinya, menghafalnya, sampai kemudian dia berusaha untuk mengamalnya. Maka di sini dikatakan nala minat tazkiyati au fara nasibin, maka niscaya ia akan meraih kesucian jiwa. Itulah sebabnya
salah seorang sahabat, mudah-mudahan tidak keliru ya perkataannya Utsman bin Affan radhiyallahu an, sebagaimana yang sering kita dengar, andaikan hati kita bersih ini, maka kita tidak akan pernah merasa kenyang ketika kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya, bahkan sering kita dengar beberapa banyak kisah-kisah yang dia bagaimana ekspresi para sahabat ya, ketika mereka membaca Al-Quran, ketika mereka mendengarkan, ada di antara mereka yang ya sampai pingsan, ada di antara mereka yang khawatir ya. Ya, artinya ketika mereka faham tentang maksud ayat tersebut. Maka para peserta sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini mengisyaratkan bahwa di kaidah yang ketiga ini, bahwa sumber tazkiyatun nufus adalah Al-Quranul Karim. Maka siapapun di antara seorang muslim yang interaksinya bagus, interaksinya banyak dengan Al-Quranul Karim, maka bisa dipastikan perhatiannya, teruhnya terhadap jiwanya juga sangat besar. Ya, oleh sebab itu, maka tidak heran ya para ulama, para sahabat yang mereka berusaha untuk bisa mengisi waktu-waktu harinya untuk banyak bercengkrama dengan Al-Quranul Karim, karena itu merupakan salah satu metode untuk bisa mensucikan jiwa. Bahkan tidak sedikit atau bahkan merupakan menjadi kebiasaan orang-orang soleh, para ulama terdahulu, memanfaatkan Al-Quran dalam momentum-momentum yang khusus, ya seperti bulan Ramadan, ya dengan waktu yang sangat terbatas, tapi benar-benar bisa berinteraksi dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, menginteraksikan dirinya dengan Al-Quranul Karim. Dan tentunya kita selalu memohon kepada Allah, ya berdoa kepada Allah agar Allah berikan taufik, Allah berikan rahmat kepada kita semua, ya untuk bisa menjadi seseorang yang ya selalu berinteraksi, selalu ya bisa bercengkrama dengan Al-Quran, karena ini sangat ya berpengaruh terhadap metode untuk mensucikan jiwa kita. Kemudian para asatidzah, para ikhwah, para ustaz sekalian, kita masuk kaidah yang selanjutnya, al-qaidatur rabi'atu, kaidah yang keempat. Ittikhadul uswati wal qudwati. Kaidah yang keempat adalah mencari atau mengambil seseorang sebagai uswah, sebagai panutan, dan sebagai wal qudwah, sebagai teladan. Kaidah yang keempat, atau mengambil, menjadikan seseorang sebagai panutan dan teladan. Waqala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan datangnya hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan ia banyak berzikir kepada Allah atau banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah ini di surat yang ke-33, surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir yang wafat di
tahun 774 Hijriah. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat di atas, "Hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi." Kata beliau, hadhil ayatul karimatu, ayat yang mulia ini, aslun kabirun, merupakan landasan pokok yang paling penting, fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi aqwalihi, baik dalam ucapannya, wa af'alihi, dalam perbuatannya, wa ahwalihi, dan dalam keadaannya beliau. Sebagaimana disebutkan di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, jilid yang ke-11 di halaman yang ke-133. Wa qala al-Hasan rahimahullahu taala, qala qaumun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nuhibbu rabbana, fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayat. Berkata berkata waqala al-Hasan, berkata yang dimaksud di sini adalah Hasan, ya, maksudnya adalah Hasan al Hasan al-Basri. Mohon izin, suaranya masih terdengar baik. Iya, Masih, Mas. alhamdulillah. Hmm, Ustaz. sebentar ini di kami hilang-hilang ini, eh, apa namanya, layarnya. Baik, sudah, peserta sudah ini bagus keluar. Iya, bagus, Iya, bagus. bagus Ustaz. Jaringannya bagus. Jelas suaranya. Ini punya di kami hilang ini di laptop kami ini, masya Allah. Sebentar ya, Nah, Ustaz. nggak tahu jaringannya atau apa.
Baik, nah, sampai ya, kita lanjutkan ya. Wa qala al-Hasan rahimahullahu taala. Qala qaumun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna nuhibbu rabbana fa anzalallahu taala hadhihi al-ayat. Al-Hasan rahimahullahu taala, ya, yang wafat di tahun 110 Hijriah. Qala qaumun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok orang berkata pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna nuhibbu rabbana. Sesungguhnya kami mencintai Tuhan kami. Kemudian fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah akan yuhibbukumullah, akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini ada di surat yang ketiga, surat Al-Imran, ayat yang ke-31. Fattiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala. Lianna al-ittiba'a wal iftida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam was-sayra ala manhajihil al-qawimi was-sayra ala manhajihil qawimi huwa ainut taskiyati wa la yumkinul wusulu ilaiha bighairi ma jaa bihi ar-rasul bighairi ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Fattiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'assi, dan meneladaninya sallallahu alaihi wasallam, wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala, adalah bukti benarnya kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna al-ittiba'a wal iftida'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini karena mengikuti dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sayra ala manhajihil qawim, dan atau serta menempuh jalan beragama yang lurus, maksudnya menempuh sebagaimana jalan yang ditempuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lurus, huwa ainut tazkiyati, maka merupakan penyucian jiwa itu sendiri. Wala yumkinul wusulu ilaiha, maka dan tidak akan mungkin seseorang bisa mencapai penyucian jiwa bighairi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Subhanallah, para asatidzah, para ikhwah sekalian, ternyata salah satu di antara metode tazkiyatun nufus adalah mengambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang kita jadikan sebagai teladan, sebagai qudwah. Karena apa? Karena mengikuti dan menempuh manhaj, menempuh cara beragama yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah sebagai bukti benarnya kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Para peserta sekalian, bahwa bukti kecintaan seseorang kepada Allah maka bisa dilihat sebagaimana jauhnya bukti kecintaan kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena mengikuti dan meneladaninya, kemudian menempuh manhajnya yang benar, maka ini merupakan bagian dari penyucian jiwa itu yang sesungguhnya. Sehingga tidak mungkin ya seseorang akan sampai kepada tazkiyatun nufus yang sesungguhnya tanpa dengan mengikuti ajaran dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan, wa yuhdithu a'immatud dhalali fi kulli zamanin turuqan munkaratan yudda'a fiha annaha tuzakkin nufusa wa tuhadzibul quluba wa tuqawwi as-silata billah ila ghairi dhalika mimma yuqalu wa yuhdithu a'immatud dhalali, ya kelompok-kelompok atau apa ya, para pemimpin-pemimpin kesesatan, ya gembong kesesatan, mereka berinovasi, ya membuat, ya, wa yuhdits, ya, maksudnya berinovasi fi kulli zamanin turuqan munkaratan, ya dengan menciptakan metode-metode yang baru lagi mungkar, yudda'a fiha annaha tuzakin nufusa, dan mengklaim bahwa semua hal itu mampu dapat menyucikan jiwa, wa tuhadzibul quluba, dan dapat menjernihkan hati, wa tuqawwis silata billah, dan bisa memperkuat hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika mimma yuqal, dan yang lainnya, klaim-klaim yang lainnya dalam perkataan-perkataan apa yang mereka ucapkan dalam perkataan mereka. Jadi para asatidzah, para peserta sekalian, bahwa mereka, para kelompok-kelompok kesesatan ini, mereka berusaha untuk memunculkan, mereka berusaha untuk membuat metode-metode yang mereka miliki dengan alasan sebuah metodologi yang baru, ya mereka kemas dengan baik, yang sebenarnya adalah ya kemasan-kemasan tersebut yang memang sudah jelas-jelas bagian dari kemungkaran, dan mereka mengaku bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah sebagai metode untuk menyucikan jiwa, metode untuk membersihkan hati. Ya, mereka mengemasnya, bahkan mereka mengatakan bahwa metode yang mereka gunakan adalah jalan yang paling efektif untuk memperkuat hubungan seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semua bentuk pengakuan-pengakuan dalam bentuk perkataan mereka. Bahkan kalau kita cermati lanjutannya,
wa yusuna bil inqita'i anil jama'ati wal khulwati fi amakina mudlimatin. Dan mereka juga berusaha memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat untuk mengasingkan diri dari jamaah atau dari masyarakat, wal khulwati fi amakina mudlimah, dan untuk berkhalwat, maksudnya untuk menyendiri di tempat-tempat yang sepi atau di tempat-tempat yang gelap. Wa tardadu azkarin khassatin, dan mereka mengulang-ulang metode atau model-model zikir yang khusus, wa alfadhin muayyina wa alfadhin muayyinatin, dan lafat-lafat yang tertentu, yuz'amu annaha tuzakki wa tuhadzibu wa turabbin nufusa. Dan semua yang mereka lakukan tadi itu adalah mereka menyangka hal itu bisa mensucikan jiwa, bisa menjernihkan, bisa memelihara jiwa, dan semua bentuk apa namanya ila ghairi dzalik minad da'awa al-batilah, dan dari semua bentuk klaim-klaim yang lain yang dusta atau yang batil. Jadi, dan kalau kita perhatikan masih ada ya di zaman kita sekarang model-model yang mengemas seperti ini. Ya, dibuatlah model-model zikir-zikir tertentu, kemudian diperintahkan untuk mengamalkannya dengan jumlah-jumlah dan bilangan tertentu, dengan lafaz yang tertentu. Bahkan juga untuk apa namanya menggunakan metode untuk menjauh dari keramaian, mengasingkan diri, ya mungkin di tempat-tempat yang khusus, ya, atau mungkin kalau di zaman sekarang ada istilah orang apa namanya bertapa itu ya. Dalam rangka apa? Metode yang mereka gunakan untuk menjernihkan, mensucikan jiwa, memelihara jiwa, dan semua apapun yang mereka apa namanya mereka klaim, ya itu sebagai metode yang sesungguhnya adalah sebagai bentuk pengakuan-pengakuan atau klaim-klaim yang batil atau yang dusta. Kemudian lanjutannya, yaqulul alamat Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnul Qayyim wafat tadi sudah kita sebutkan tahun 751 Hijriah. Dalam perkataannya beliau, wa tazkiyatun nufusi as'abu min ilajil abdani wa ashaddu. Kata beliau, wa tazkiyatun nufus, dan mensucikan jiwa, as'abu min ilajil abdani wa ashaddu, itu lebih sulit dan lebih berat daripada mengobati badan, kata beliau. Faman zakka nafsahu birriyadati wal mujahadati wal khalwati, barang siapa yang mensucikan jiwanya dengan cara ar-riyadhah, olahraga, wal mujahadah, dengan mujahadah, dengan berusaha yang sungguh-sungguh, wal khalwah, dan khalwat, menyendiri, allati lam
allati lam yaji biha rusulu, yang semuanya tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa kal maridi alladhi aliju nafsahu bira'yihi. Kata beliau, ya adalah seperti orang yang mengobati dirinya sendiri dengan mengandalkan ra'yi, dengan mengandalkan pendapatnya pribadi. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifati tabib. Maka disinilah kita bertanya ya, apakah pendapatnya itu akan sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh tabib, oleh para dokter. Ya, ada seseorang yang kemudian mengobati dirinya sendiri, ya sesuai dengan ra'yinya, sesuai dengan ya pendapat pribadinya. Maka kira-kira apakah pendapat itu sesuai dengan kapasitas ilmu yang dimiliki oleh dokter? Farrusulu atiba'ul qulubi. Tidak ada, maka para rasul adalah, mereka semua adalah dokter hati. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim. Maka tidak ada jalan lagi untuk mensucikan dan memperbaiki hati manusia kecuali mengikuti jalan dan wa'ala aidihim, dan melalui arahan mereka, wa bimahdil inqiyadi, dan dengan mentaati. Ya, maksudnya al-inqiyad, bergantung, mentaati, wa taslimi lahum, dan menerima ajaran mereka. Wallahul musta'an. Ya. Wallahu al-musta'an. Ya. Artinya Allah adalah sebaik-baiknya zat yang kemudian kita meminta pertolongan. Ini disebutkan, kalau kita lihat catatan kakinya, ya, ini disebutkan di Madarijus Salikin di jilid yang kedua di halaman yang ke-300. Baik, paragraf yang satu lagi kita bahas ini. Nanti selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wa aidan fajami'ul a'mali allati laisa 'alaiha amrun nabi sallallahu alaihi wasallam mardudatun ala sahibiha. Demikian pula seluruh amal yang tidak dilandasi tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Mardudatun ala sahibiha, maka amalan itu akan mardud, akan tertolak. Kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis diriwayatkan Imam Muslim, nomor hadis yang ke-1718. Baik, satu paragraf lagi ini. Qala al-Imam Sufyan. Qala al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, berkata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Sufyan bin Uyainah ini wafat di tahun 198 Hijriah. Beliau berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
huwal mizanul akbaru fa'alaihi tu'radul asya'u ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi fama wafaqaha fahuwal haqqu wa ma khalafaha fahuwal batilu. Kata Al-Imam Sufyan bin Uyainah, sesungguhnya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-mizan al-akbar. Maksudnya al-mizan al-akbar adalah parameter kebenaran yang agung. Fa'alaihi tu'radul asya'. Segala sesuatu diperbandingkan dengan beliau ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, baik dengan akhlaknya maupun dalam perjalanan sejarah hidupnya maupun petunjuknya. Fama wafaqaha, maka apa yang sesuai dengannya, fahuwal haqqu, maka itulah kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwal batilu, dan apa-apa yang berseberangan, apa-apa yang bertentangan, maka itulah kebatilan. Kalau kita lihat catatan kakinya, ya, akhrajahu Al-Khatib fi muqaddimati kitabihi, diriwayatkan oleh Al-Khatib. Yang dimaksud Al-Khatib, Al-Khatib Al-Baghdadi, dalam kitabnya Al-Jami' lil Akhlaqi Ar-Rawi wa Adabus Sami. Al-Jami' lil Akhlaqi Ar-Rawi wa Adabus Sami, di jilid yang pertama di halaman yang ke-79. Penutup, ya, jadi perkataannya Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah ini, kata beliau bahwa Nabi SAW itu adalah Al-Mizanul Akbar, jadi parameter yang paling besar, yang agung. Ya, segala sesuatu itu maka standarnya diukur, ya, beliau. Akhlaknya, perjalanan hidupnya, sejarahnya, petunjuknya. Ya, maka segala sesuatu itu adalah standarnya, menggunakan parameternya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena di kaidah yang keempat ini menjadikan bahwa metode tazkiyatun nafs adalah dengan menjadikan beliau sebagai teladan. Ukurannya adalah standarnya, parameternya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aktivitas, baik akhlaknya, ya, sejarahnya, kehidupannya, petunjuknya, dengan apapun yang sesuai dengannya. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah, maka semua yang sesuai parameternya, standar dari Nabi SAW, maka beliau mengatakan fahuwal haqqu, maka itulah kebenaran. Maka kalau kita ingin mengambil bagaimana metode tazkiyatun nafs, maka mengambil bagaimana tazkiyatun nafsnya Nabi. Kalau ingin mengambil bagaimana metodologi dalam penyucian jiwa, maka mengambil bagaimana, ya, meneladani beliau, mengikuti petunjuknya, maka disitulah yang akan memberikan bagian dari penyucian jiwa kita. Wa ma khalafaha, segala sesuatu yang berseberangan, mau itu metodenya bagus, ya, atau mungkin mau itu dengan cara-cara yang kekinian misalkan, ya, tetapi sesuatu yang berseberangan, yang mukhalafah, yang tidak sesuai dengan apa yang datang dari Nabi, maka dikatakan fahuwal batil, maka itu adalah kebatilan. Wallahu taala. Para asatidzah, para peserta sekalian, Konsep apa tidak kan diselesaikan satu paragraf lagi, Ustaz? Karena sisa satu dulu, paragraf. insya Allah, kita akan lengkapi di pertemuan yang Oh, baik. selanjutnya. Oh, tinggal Sisa satu sedikit lagi, paragraf. Iya. insya Allah. Baik-baik. Kalau gitu kita lengkapi. Walihada wajib ala man arada
tazkiyata nafsihi an yujahida nafsahu ala al-ittiba'i wal iqtida'i wat ta'assi bir rasuli sallallahu alaihi wasallam wal hadharu min al muhdatsati wal mukhtara'ati wat tara'iqa al mubtadi'ati allati yudda'i arbabiha arbabaha annaha tuzakkin nufusa. Walihada wajaba ala man arada. Oleh karena itu wajib siapapun yang menginginkan tazkiyata nafsihi, mensucikan jiwanya, an yujahida nafsahu alal ittiba'i, maka hendaknya untuk bersungguh-sungguh mengikutinya, wal iqtida'i, dan mencontoh, wat ta'assi, meneladani, bir rasuli sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hadharu minal muhdatsati, dan berhati-hati menjauhi berbagai perkara dan metode-metode yang muhdatsat. Al-mukhtara'at, muhdatsat wal mukhtara'at, perkara yang baru, metode yang baru. Wat tara'iqa al-mubtadi'ati, dan semua bentuk-bentuk bid'ah. Allati yudda'i arbabaha, yang diklaim oleh para pencetusnya, annaha tuzakkin nufusa, bahwa hal tersebut dapat mensucikan jiwanya. Nah, ini yang tadi kami melengkapi. Maka wajib bagi seorang muslim, siapapun yang ingin mensucikan jiwanya, benar-benar bersungguh-sungguh mengikuti, mencontoh, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan lupa juga menjauhi metode-metode, perkara-perkara yang dibuat-buat, yang diakui, yang diklaim, apapun bentuknya, walaupun itu adalah bagus, bahkan mungkin bisa dikatakan kekinian, dengan orang yang membuatnya atau yang membuat inovasi-inovasi metode baru tadi, yang tujuannya katanya mensucikan jiwa, maka sebagai seorang muslim hendaknya menjauhkan dari perkara-perkara yang demikian. Cukuplah bagi kita metode tazkiyatun nafs dengan menjadikan Nabi SAW sebagai teladan, sebagai sosok yang kita ikuti, yang kemudian menjadi panutan. Sejauh mana metode kita, kesungguhan kita dalam mengikutinya, maka ini akan berpengaruh besar terhadap penyucian jiwa kita. Kami kira sampai di sini dulu para asatidzah, para peserta sekalian. Selesai sudah di kaidah yang keempat. Insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas kaidah yang selanjutnya, yang kelima. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.